Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Jamil dengan NIM 240701055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan ke-11 yaitu keunggulan Mazhabul Arba'ah. Mazhab dalam fikih. Mazhab fikih mulai bermunculan di awal abad kedua Hijriyah hingga pertengahan abad keempat Hijriyah. Setidaknya terdapat 13 mujtahid yang mazhabnya terbukukan saat itu. Seiring berjalannya waktu, mazhab tersebut mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Adapun yang masih eksis hingga saat ini tersisa 4 mazhab atau yang sering diistilahkan dengan mazhab al-arba'ah. Hukum mengikuti salah satu mazahib arba'ah. Mengikuti selain mazahib arba'ah bagi umat Islam saat ini, hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya, di antaranya adalah 1. Pada saat ini tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Hal ini berbeda dengan mazhab arba'ah. Sanadnya mutasil dan diriwayatkan dari para ulama hingga kepada para imam mazhab. 2. Pendapat yang dinisbahkan kepada selain mazhab arba'ah tidak mundabit atau batasan-batasannya tidak dijelaskan. Artinya, tidak dapat diketahui apakah pendapat yang dinisbahkan kepada mereka adalah mutlak tanpa syarat ataukah harus disertai syarat, atau apakah pendapat itu umum bagi semua orang dan semua kondisi, ataukah hanya khusus bagi orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu saja, berbeda dengan pendapat mazahib arba'ah yang para pengikutnya meriwayatkan dengan jelas seluruh syarat-syarat pendapat imam dan memerinci antara umum dan khususnya. Setidaknya dapat disimpulkan bahwasanya seandainya ada pendapat sahabat atau mazhab selain mazhab arba'ah yang dapat dipastikan penisbatannya dan dapat diketahui secara pasti batasan-batasannya, maka boleh pendapatnya diikuti. Mazahib arba'ah 1. Mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama dan nasab. Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Gelar Asy-Syafi'i ia dapatkan dari penisbahan kepada kakaknya yang bernama Syafi'i. Apabila garis nasabnya dilanjutkan ke atas lagi, nasabnya bersambung sampai Al-Muttalib bin Abdi Manaf Al-Quraisy. Para sejarawan bersepakat bahwa Al-Syafi'i lahir pada tahun yang sama dengan tahun meninggalnya Abu Hanifah yaitu 150 Hijriah. Riwayat perjalanan akademis, Asy-Syafi'i menimbah ilmu fikih dari Mufti Makkah Muslim bin Khalid Al-Zanji. Karena kapasitas keilmuan Al-Syafi'i pada umur 15 tahun, Al-Zanji sudah memberikan izin kepadanya untuk berfatwa, lalu ia berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas di Madinah. Sebelum berguru, ia sudah menghafalkan kitab Muwatt. Kitab tersebut beliau hafalkan hanya dalam waktu 9 malam. Selain kepada Imam Malik, Asy-Syafi'i juga berguru hadis kepada Sufyan bin Uyainah, Al-Fudail bin Iyad dan Muhammad bin Syafi'i dan lain-lain. Di antara karya-karya Imam Syafi'i adalah Al-Hujjah, Al-Risalah Al-Iraqiyah, Al-Mabsut, Al-Sunan Biriwayah, Harmalah Al-Tajibi, Alum, Al-Risalah, Idal Al-Istihsan, Iktilaf Al-Hadis dan lain-lain. Mazhab Al-Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Malik bin Anas. Sumber hukum dalam mazhab ini secara tertib adalah Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, Amal penduduk Madinah, Maslahat Mursalah, Sad Al-Zariyah, Hurj min Al-Khilaf, dan adat nama dan nasab. Ia bernama Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbahi. Di antara gelarnya adalah Imam Darul Hijrah atau Imam Kota Madinah, Fikih Alma atau Ahli Fikih Umat, Syekh Al-Islam atau Guru Umat Islam. Ia lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Riwayat perjalanan akademik, Imam Malik banyak menimba ilmu dari ulama-ulama Madinah. Di antara gurunya banyak dari kalangan tabi'in. Di antara gurunya yang masyhur adalah Ar-Rahman bin Hurmuz, Nafi Maula Ibnu Umar Ibnu Syihab Al-Zuri, Rabi'ah Al-Rai. Imam Syafi'i berkata, Malik adalah guruku, aku mengambil ilmu darinya. Dia adalah hujah antara diriku dan antara Allah Ta'ala. Tidak ada seseorang yang lebih menganugeraiku melebihi Malik. Apabila ulama disebut, maka Malik adalah bintang yang terang. Di antara karya Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta. 3. Mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah An-Man.
Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, As-Sunnah, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma', qiyas, istisan, urf, dan mazhab mursalah. Nama dan nasab. Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zaudi. Zaudi adalah nama kakek beliau, seorang bekas budak Bani Taimullah yang dimerdekakan. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Riwayat perjalanan akademik, Abu Hanifah menimba ilmu dari para sahabat dan tabi'in. Di antara gurunya yang sangat mempengaruhinya adalah Hamad Al-Himuri meriwayatkan dari Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, "Aku pernah bersama dengan Amir Al-Mukminin Abi Ja'far. Dia bertanya kepadaku, 'Wahai Abu Hanifah, dari mana kamu mengambil ilmu?' Aku menjawab, 'Dari Hamad, dari Ibrahim, dari beberapa murid Umar bin Khattab dan Elai bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas.'" Abu Hanifah menghabiskan waktunya untuk mengajar fikih dan memerangi ahli bidah seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Di antara karya-karya Imam Abu Hanifah adalah Al-Akbar, Al-Alim wa Al-Muta'alim, dan Al-Risalah ila Utsman Al-Bati. Mazhab yang keempat yaitu Mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hambal Al-Syaibani. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Nas atau Al-Quran, hadis, ijma', fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan As-Sunnah, hadis dhaif dan qiyas. Nama dan nasab. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Duli Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan meninggal pada tahun 241 Hijriah. Riwayat perjalanan akademik, Imam Hambali dikenal sebagai seorang pakar hadis yang banyak mengadakan rihlah ilmiah untuk mendapatkan hadis. Guru hadis pertama beliau adalah Husain bin Bashir Al-Wasiti. Beliau menimba ilmu darinya selama 4 tahun. Dari gurunya ini beliau menulis sekitar 1000 hadis, bagian tafsir, qada, dan beberapa kitab kecil. Di antara gurunya dalam memahami hadis adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika Asy-Syafi'i hendak berangkat dari Baghdad ke Mesir, berkata, "Aku keluar meninggalkan Baghdad dan aku tidak meninggalkan seorang yang lebih takwa, lebih paham fikih melebihi Ibnu Hanbal." Di antara karya-karya Imam Hambali adalah Al-Musnad, Fada Al-Sahabah, Al-Ilal wa Makrifah, Al-Rijal, Al-Asami wa Al-Kuna, Hadis Syubah Al-Tarik, Al-Zud, Al-Wara, dan banyak lagi lainnya. Saya akan menjawab soal yang ada pada buku Aswaja. Soal pertama, mengapa kita harus mengikuti mazhab Al-Arba'ah, bukan mazhab selainnya? Mengikuti selain mazahib arba'ah bagi umat Islam saat ini, hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya. Di antaranya adalah 1, pada saat ini tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. 2, pendapat yang dinisbahkan kepada selain mazhab arba'ah tidak mudabit atau batasan-batasannya tidak dijelaskan. Soal yang kedua, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab Hanafi. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, As-Sunnah, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma', qiyas, istisan, urf, dan maslahah mursalah. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, amal penduduk Madinah, masalah mursalah, Sa'd Al-Zariyah, Buruj min Al-Hilaf, dan adat. 3. Mazhab Syafi'i. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. 4. Mazhab Hambali. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Nas atau Al-Quran, hadis, ijma', fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan As-Sunnah, hadis, dhaif, dan qiyas. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.